Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai laporan KKL di Kota Bukit Tinggi yang beranggotakan saya sendiri, Windy Auliani Sarahmi, Putri Ayumi, dan Serina Indra Nuraisya. Langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Kuliah kerja lapangan atau KKL merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami dinamika dan praktik penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta manajemen kelembagaan di institusi pemerintahan maupun lembaga penyiaran publik. Pelaksanaan KKL ini dilakukan di Kota Bukit Tinggi, salah satu kota strategis di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki peran besar dalam bidang pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, dan penyiaran. Kota Bukit Tinggi dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki beragam institusi yang representatif untuk dikaji, mulai dari lembaga penyiaran publik, lembaga pemerintahan daerah, hingga pusat pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu untuk memahami langsung fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan lembaga penyiaran melalui observasi di RRI, Balai Kota, dan PPSDM. Yang kedua yaitu menghubungkan teori perkuliahan dengan praktik tata kelola daerah, media publik, dan pengembangan SDM. Yang ketiga yaitu mempelajari struktur, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja ketiga instansi. Selanjutnya yang keempat yaitu mengidentifikasi inovasi layanan dan strategi operasional instansi. Yang kelima yaitu meningkatkan keterampilan observasi, analisis, komunikasi, dan penyusunan laporan. Yang keenam yaitu menumbuhkan sikap responsif, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kegiatan akademik dan pengabdian. Yang ketujuh, membangun wawasan profesional dan kesiapan memasuki dunia kerja. Selanjutnya yaitu adapun lokasi kegiatan kami yaitu di Radio Republik Indonesia atau di RRI Bukit Tinggi. Yang kedua ada di Balai Kota Bukit Tinggi dan yang ketiga ada di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Bukit Tinggi. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama ada sistem informasi administrasi. Sistem informasi administrasi adalah sistem yang dirancang untuk mendukung proses administrasi organisasi melalui pengelolaan data dan informasi secara digital. Menurut Sutabri, ia menyatakan bahwa sistem informasi administrasi adalah sistem yang memberikan informasi kepada seluruh unit kerja dalam organisasi melalui prosedur administrasi yang terstruktur. Selanjutnya, yaitu e-government. Menurut Idrajit 2005 menjelaskan bahwa e-government adalah upaya pemerintah dalam mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya yaitu SPBE. Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE atau pemerintah, ASN, masyarakat, dan pelaku usaha. SPBE bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang terpadu, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya yaitu manajemen data. Menurut Kurniawan 2011, ahli Indonesia, manajemen data adalah proses pengelolaan data mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga pendistribusian agar dapat digunakan secara efektif dalam aktivitas organisasi. Fokus utama menurut Kurniawan adalah keakuratan, keamanan, dan kemudahan akses data. Selanjutnya yaitu metode kegiatan. Yang pertama ada observasi. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kuliah kerja lapangan atau KKL ini adalah metode observasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran empiris mengenai aktivitas sistem kerja dan lingkungan operasional pada instansi yang dikunjungi. Menurut Sugiono 2019, observasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung perilaku individu, proses kerja, dan situasi tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian atau kegiatan akademik.
Melalui observasi, penelitian dapat memahami fenomena secara lebih mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara adalah percakapan terstruktur antara dua pihak atau lebih, wawancara dan narasumber atau informan, untuk menggali informasi, data, fakta, atau pandangan secara lisan dengan tujuan tertentu, seperti untuk penelitian, jurnalistik, atau rekrutmen kerja melalui proses tanya jawab yang bisa terstruktur, tidak terstruktur, atau kombinasi keduanya. Menurut Konjaraningrat, wawancara yaitu teknik pengumpulan data kualitatif melalui interaksi komunikasi untuk mendapatkan data lengkap dan mendalam. Selanjutnya yaitu studi dokumentasi. Metode lain yang digunakan dalam kegiatan kuliah kerja lapangan atau KKL ini adalah metode studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai bentuk dokumen yang relevan dengan aktivitas dan informasi pada instansi yang dikunjungi. Menurut Ari Kunto 2019, dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui penelaahan terhadap catatan, arsip, dokumen resmi, laporan, gambar, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian atau kegiatan akademik. Metode ini bertujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Ayumi. Pada Putri Ayumi, dipersilakan. Materi berikutnya yang akan saya bahas yaitu hasil pembahasan. Hasil observasi RRI Bukit Tinggi. Berdasarkan hasil observasi, instansi ini telah memaparkan sistem informasi dalam mendukung kegiatan administrasi dan penyiaran, pengelolaan jadwal siaran, arsip audio, serta surat menyurat sebagian besar sudah dilakukan secara digital. Sistem ini membantu mempercepat alur kerja antar bagian, terutama antara bagian produksi, teknisi, dan penyiaran. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jaringan internet pada jam-jam sibuk, serta belum sepenuhnya terintegrasi data antar unit. Dari sisi keterbukaan informasi publik, informasi program siaran dan kegiatan sudah tersedia secara digital, tetapi pembaruan data belum dilakukan secara optimal setiap hari. Hasil observasi Balai Kota Bukit Tinggi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penerapan e-government dan SPBE di lingkungan pemerintah kota sudah berjalan cukup baik. Beberapa layanan administrasi, seperti surat menyurat internal, pengarsipan, serta sebagian pelayanan publik telah menggunakan sistem digital. Sistem informasi antar bidang membantu mempercepat proses administrasi, khususnya dalam pengelolaan data kependudukan, perizinan, dan administrasi kepegawaian. Namun, integrasi data antar bidang masih belum sepenuhnya optimal sehingga terkadang terjadi keterlambatan sinkronisasi data. Berikutnya, hasil observasi PPSDM Bukit Tinggi. Hasil observasi menunjukkan bahwa pusat pelatihan ini telah menerapkan manajemen data digital dalam pelaksanaan diklat aparatur, data peserta instruktur, jadwal, serta evaluasi pelatihan telah tersimpan dalam sistem berbasis komputer. Pemanfaatan data digunakan untuk analisis kebutuhan pelatihan dan peningkatan kompetensi ASN. Pengolahan data dilakukan secara terstruktur, mulai dari penginputan, penyimpanan, hingga pelaporan. Namun, sistem masih bersifat internal dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pemerintah kota secara menyeluruh. Materi berikutnya yaitu pembahasan berdasarkan landasan teori. Yang pertama, hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi administrasi di ketiga instansi sudah berjalan cukup baik dalam mendukung efisiensi kerja. Hal ini sesuai dengan teori Sutabri yang menyatakan bahwa SIA berfungsi menyediakan informasi bagi seluruh unit kerja. Yang kedua, dalam konteks e-government, ketiga instansi telah berada pada tahap information dan interaction, di mana informasi layanan sudah tersedia secara online dan masyarakat dapat melakukan komunikasi melalui media digital. Yang ketiga, dari perspektif SPBE, sistem yang digunakan masih membutuhkan peningkatan dalam hal integrasi, keamanan, dan keterpaduan layanan. Manajemen data yang diterapkan telah memenuhi prinsip akurasi dan aksesibilitas, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek interoperabilitas dan perlindungan data. Materi berikutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, yang pertama pemanfaatan sistem informasi, yang kedua tahap implementasi e-government, yang ketiga integrasi antar sistem, yang keempat manajemen data, yang kelima kapasitas SDM, yang keenam keterbukaan informasi publik, dan yang ketujuh risiko teknis dan operasional. Rekomendasi jangka pendek 0
sampai 6 bulan. Yang pertama, standarisasi metadata dan prosedur entry data. Yang kedua, dokumentasi SOP digital. Yang ketiga, implementasi backup offset sederhana. Dan yang terakhir, pelatihan SDM dasar TI. Rekomendasi jangka menengah 6-18 bulan. Yang pertama, integrasi sistem internal. Yang kedua, peningkatan infrastruktur jaringan. Yang ketiga, implementasi di BMS terpusat. Yang keempat, kebijakan keamanan formal. Rekomendasi spesifik untuk masing-masing instansi. Yang pertama, RRI Bukit Tinggi. Terapkan standar metadata pada arsip audio. Kembangkan sistem katalog digital dengan fitur pencarian berbasis metadata dan implementasikan backup offsite. Yang kedua, Balai Kota Bukit Tinggi prioritaskan pembangunan pusat data terpusat untuk data kependudukan dan kepegawaian. Tingkat keterbukaan informasi dengan publikasi indikator layanan dan tata cara yang lengkap. PPSDM Bukit Tinggi implementasikan sistem registrasi di cloud online dengan DBMS terstruktur, integrasikan data peserta dengan sistem kepegawaian kota untuk perencanaan pelatihan berbasis kompetensi. Berikut lampiran seperti dokumentasi, kegiatan, dan adapun bagian flowchart yaitu bermula dari persiapan KKL, pembagian tugas dan penyusunan jadwal. Yang kedua, kunjungan ke instansi RRI Bukit Tinggi, mempelajari proses penyiaran dan sistem informasi media publik. Yang Balai Kota Bukit Tinggi melihat penerapan e-government dan pelayanan publik. PPSDM Bukit Tinggi mengamati pengelolaan data pendidikan dan pelatihan ASN. Yang ketiga, observasi lapangan, mengamati aktivitas kerja pegawai, melihat penggunaan sistem informasi administrasi, mengidentifikasi alur pelayanan publik. Yang keempat, wawancara narasumber. Wawancara menggali informasi tentang sistem kerja, integrasi data, kendala operasional. Yang kelima, studi dokumentasi, mengumpulkan dokumen seperti foto kegiatan, dokumentasi hasil observasi, dan wawancara. Yang keenam, pengolahan dan analisis data. Data dikumpulkan berdasarkan teori SIA, e-government, SPBE. Dan yang ketujuh, penyusunan laporan kegiatan KKL. Menyusun laporan akhir meliputi seperti pendahuluan, landasan teori, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi, dan terakhir lampiran. Baik, materi hasil wawancara akan dibacakan oleh Serina. Kepada Serina, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang hasil wawancara. Yang pertama ada dari RRI Bukit Tinggi. Pertanyaannya yaitu, menurut Anda, apakah sistem informasi yang dipakai sekarang sudah membantu kerja antar unit? Jawabannya adalah secara umum sangat membantu, terutama dalam mengatur jadwal siaran dan penyimpanan arsip. Dulu kami mengandalkan catatan manual, sekarang lebih cepat. Namun tantangannya pada konsistensi metadata dan kapasitas server yang terbatas. Beberapa staf masih memasukkan data dengan format berbeda sehingga pencarian kadang memakan waktu. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa saja kendala yang sering muncul saat menggunakan sistem tersebut? Kendala utama adalah keterbatasan bandwidth pada jam sibuk, perangkat keras yang mulai menua, dan kurangnya dokumentasi SOP internal. Selain itu, adanya ketergantungan pada satu atau dua orang yang piawai dengan sistem menyebabkan risiko bila mereka berhalangan. Kemudian pada instansi kedua yaitu pada Balai Kota Bukit Tinggi. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah informasi di website pemerintah kota mudah diakses oleh masyarakat? Website berisi informasi dasar dan pengumuman administrasi. Secara umum, informasi dasar mudah diakses, tetapi untuk dokumen teknis atau panduan prosedur, kami belum mempublikasikannya secara lengkap. Yang kedua yaitu, menurut Anda, apa informasi yang masih kurang lengkap di portal tersebut? Jawabannya yaitu detail alur perizinan, biaya rinci, dan durasi estimasi penyelesaian layanan. Kami sedang mengumpulkan data untuk memperbaiki hal ini. Yang ketiga yaitu, apakah alur pertukaran data antar bidang sudah berjalan dengan baik?
Secara formal, ada mekanisme pengiriman data, namun belum ada integrasi otomatis. Seringkali data dipertukarkan melalui email atau dokumen digital, sehingga membutuhkan waktu verifikasi. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana pemerintah kota melindungi data pribadi. Kami membatasi akses melalui hak akun, namun regulasi internal terkait keamanan data sedang dalam tahap penyusunan untuk memperkuat proteksi. Kemudian yang instansi yang terakhir yaitu ada PPSDM Bukit Tinggi. Pertanyaan yang pertama, data apa saja yang biasanya dikumpulkan untuk mendukung pekerjaan di PPSDM? Data peserta seperti NIP, pangkat, unit kerja, hasil evaluasi, modul pelatihan, dan daftar kehadiran. Data dikumpulkan dari instansi pengusul dan dari peserta sendiri. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara data tersebut diolah? Kami input ke spreadsheet untuk pengolahan awal, lalu disusun laporan dalam bentuk dokumen. Untuk analitik lanjutan belum ada sistem khusus. Kami menggunakan spreadsheet dan analisis manual. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana kebijakan akses data peserta? Akses dibatasi hanya pada admin PPSDM dan beberapa pejabat. Kami menjaga privasi data, tetapi perlu peningkatan pada enkripsi dan backup. Kemudian yang terakhir, apakah PPSDM terhubung dengan sistem kepegawaian Balai Kota? Secara resmi belum terintegrasi. Kami melakukan sinkronisasi data manual untuk tujuan administrasi. Kemudian masuk ke materi data pendukung terkait Balai Kota Bukit Tinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pasal 18 ayat 2, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya sesuai prinsip negara kesatuan. Kemudian ada pasal 28F, yaitu hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian yang terakhir ada pasal 31 ayat 5, yaitu pemerintah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban bangsa. Kemudian terkait RRI Bukit Tinggi, yaitu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Yang pertama yaitu menetapkan fungsi lembaga penyiaran publik sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Yang kedua yaitu menegaskan independensi RRI dari kepentingan komersial maupun politik. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran publik. Kemudian yang terakhir ada mengatur struktur organisasi RRI, sumber pendanaan, dan tugas pelayanan publik bidang informasi. Kemudian ada terkait PPSDM Bukit Tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yaitu yang pertama dengan mengatur pengembangan kompetensi ASN minimal 20 jam pelatihan per tahun. Yang kedua yaitu menjadi dasar kegiatan PPSDM sebagai penyelenggara pelatihan aparatur. Yang terakhir ada PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS diubah jadi PP 17 tahun 2020, yaitu mengatur diklat, pengembangan karir, dan evaluasi kompetensi ASN. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.